Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Mulyadi, guru kelas MI di Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairiyah Bojong, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Saya sedang mengikuti PPG di LPTK IAIN Kerinci Jambi. Pada hari ini, Sabtu 10 Mei 2025, saya akan membuat video pembelajaran di kelas 5 semester 2 dengan materi Bumiku Berubah. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem based learning. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar semuanya hari ini? Baik, alhamdulillah. Udah semangat ya pagi-pagi. Udah sarapan semuanya? Ya, kita biasakan sebelum belajar untuk sarapan supaya belajarnya bisa fokus. Dan seperti biasa, pembelajaran kita akan dimulai dengan membaca doa. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini dilancarkan dan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Siapa yang hari ini siap untuk memimpin doa? Saya Pak. Kinan. Oke, silakan Kinan dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, terima kasih ya Kinan sudah memimpin doa ya pada hari ini. Nah, untuk selanjutnya, siapa yang hari ini tidak hadir? Apa hadir semua? Oke, siapa Atira? Alisa hari ini tidak hadir. Kemana? Oh, sakit. Sakit apa? Tahu? Tidak? Enggak. Mudah-mudahan teman kita yang hari ini tidak bisa ikut hadir, tidak bisa ikut belajar, mudah-mudahan Allah sehatkan, Allah sembuhkan, sehingga bisa kembali gabung belajar bersama kita. Baik, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita sama-sama menyanyikan lagu nasional. Nah, lagu nasionalnya Tanah Airku. Hafal semuanya? Oke, boleh berdiri. Kita sama menyanyikan lagu Tanah Airku. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kamu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Iya, terima kasih. Boleh duduk kembali. Oke, baik. Berdoa sudah. Nah, kita menyanyikan lagu nasional juga sudah. Pertanyaannya, sudah semangatkah hari ini? Sudah. Kok kayak masih lemas begitu? Sudah semangatkah hari ini? Sudah. Tepuk semangat. Semangat. Oke, baik. Hari ini sebelum kita berlanjut ke pembelajaran, sudah disiapkan bukunya? Sudah? Oke, silakan siapkan bukunya. Alat tulisnya disiapkan. Dan kita akan bikin kesepakatan ya, sebelum pembelajaran dimulai, kita bikin kesepakatan. Kesepakatannya adalah, Bapak minta ketika guru sedang menjelaskan, maka tugas kalian adalah sepakat ya. Jadi nanti ketika Bapak sedang menjelaskan, tugas kalian berarti apa? Mendengarkan. Nanti ketika guru bertanya, tugas kalian menjawab. Sepakat? Sepakat. Kemudian nanti akan ada diskusi. Ya, di depan nanti akan ada diskusi, tugas kelompok. Maka ketika diskusi, kita harus sepakat. Kalau diskusi itu harus ngapain?
kerjasama, apalagi kompak, apalagi tertib, ya, laksanakan tugas dengan baik. Sepakat ya? Sepakat tidak? Sepakat. Selanjutnya nanti akan ada presentasi, ya. Nanti tugas kalian adalah ketika teman kalian presentasi, kalian yang tidak presentasi perhatikan mendengarkan teman di depan yang sedang presentasi. Itu ya kesepakatan ya. Baik. Kemarin di pembelajaran sebelumnya yaitu di bab 7 ya. Di bab 7 kita belajar tentang apa bab 7 itu? Daerahku, kebanggaanku. Di situ kita membahas tentang apa? Ciri khas setiap daerah. Berikut keunikannya. Apalagi? Sumber daya alamnya, tentang ekonomi suatu daerah. Nah, hari ini kita akan masuk ke bab 8 ya. Kita akan masuk ke bab 8. Makanya kalian fokus supaya nanti kita bisa mendapatkan ilmu yang baru ya. Makanya kita fokus, hindari jangan banyak ngobrol ya. Kan tadi kita udah sepakat. Ketika guru sedang menjelaskan, kalian mendengarkan. Artinya jangan bikin kegiatan yang lain. Sebelum ke bab 8, Bapak ada pertanyaan nih buat kalian. Pertanyaannya, samakah kalian hari ini dengan dulu yang waktu kalian masih kecil? Tidak. Dulu kecil, sekarang sudah besar. Artinya apa itu? Mengalami perubahan. Ya, jangan takut untuk menjawab. Jangan takut salah. Mengalami perubahan. Kemudian waktu kalian awal masuk ke sini atau waktu bangunan ini, sekolah ini dulu masih baru sama sekarang, sama tidak? Tidak. Jadi mengalami apa? Ya, mengalami perubahan. Dan apabila suatu bangunan ya atau suatu tempat terus terkena gempa bumi, itu gimana? Akan mengalami apa? Perubahan. Perubahannya apa? Hancur apa? Rusak. Nah, itu ya pertanyaan dari Bapak. Itu terkait dengan bab di 8 kita pada hari ini. Bab 8 itu apa? Bumiku sayang, bumiku halang. Dibuka bukunya, topik A, materi bumiku berubah. Ya, sudah ada ya? Ya, topik A, bumiku berubah. Jadi ini tujuan pembelajarannya. Melalui kegiatan mengamati video gunung meletus pada media PowerPoint interaktif, peserta didik dapat menjelaskan penyebab bumi berubah karena faktor alam dengan benar. Itu ya tujuannya. Jadi nanti kalian akan menyaksikan video. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan penugasan LKPD, peserta didik dapat menguraikan hubungan antara peristiwa alam dan bencana alam dengan benar. Kemudian, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menunjukkan sikap profil pelajar Pancasila, yaitu gotong royong dan bernalar kritis dengan tepat. Kemudian melalui kegiatan presentasi, peserta didik dapat menunjukkan hasil diskusinya dengan tepat. Dan nanti ada presentasi. Mari kita mulai pembelajaran inti hari ini, yaitu bumiku berubah, dengan menyaksikan video. Oke, siapkan catatannya. Kalian nanti saksikan bersama videonya. Setelahnya, kalian boleh berkomentar, boleh menanggapi apa yang didapat setelah menonton video yang akan Bapak tayangkan. Silahkan sambil menyaksikan, catat bagian-bagian pentingnya. Kalau sekarang sudah cuma satu aja, parah, apa sih? Jadi suatu hari ada kepala skala 10, 15, atau bahkan 20. Sebenarnya
bisa seberapa kuat sih gempa bumi itu? Ternyata gempa yang paling kuat tercatat ada di negara ini dengan skala 9,5. Nah, gempa ini menghasilkan ombak gede banget sampai ke seberang samudra dan menyebabkan kerusakan bahkan di Jepang dan Filipina. Negara itu sejauh 17 pulau Jawa yang dijajah. Lalu apakah itu batasnya? Secara matematis sebenarnya gempa tempat itu tidak ada batasnya. Tapi ternyata aslinya gempa bumi itu ternyata menonton ada di skala sekali. Kenapa begitu? Sehingga jawabannya begitu, karena gempa itu adalah kejadian dari aktivitas patahan bumi. Bahasa gampangnya adalah bayangin bumi itu kayak apel dan kita berada di kerak bumi yang kayak kulitnya apel. Tapi gak kayak kulit apel, cuma satu bagian. Kulitnya bumi ini kebagi jadi banyak bagian yang gerak-gerak terus. Gerakan kayak ini yang kadang dibuat getaran-getaran hebat dan jadilah gempa. Nah, maka untuk ngasilin gempa yang besar butuh patahan yang besar juga. Dan kalau ada gempa sebesar skala 12 misalnya, bakal butuh patahan yang lebih gede daripada bumi sendiri, alias mustahil. Kalau gitu, gimana kalau gempanya kita bikin sendiri? Iya, ternyata jadi gempa itu emang bisa disebabkan sama aktivitas manusia. Misalnya dari ledakan bom atau pertambangan. Bahkan yang paling parah pernah ada proyek ini yang hasil gempa bumi dan bikin 80.000 orang tewas atau hilang. Dan angka 7,9 itu sebenarnya gede banget. Karena baca skala ini tuh udah kayak hitungan yang biasa diajarin pas kita SD. Jadi skala gempa bumi itu manfaatnya perhitungan itu namanya logaritma, alias naik satu angka itu sebenarnya naik 10 kali. Jadi kalau gempa skala 8 itu 100 kali lipatnya gempa di skala 6. Oke. Jadi biar bisa menghindari semua kejadian ini, pertanyaan selanjutnya adalah bisa nggak sih gempa itu kita prediksi? Lucunya di saat teknologi kita sekarang bisa meramal hujan badai, pergerakan asteroid yang kompleks di luar angkasa, dapat kita bisa tahu kapan dan dimana gempa terjadi. Kenapa begitu? Ini karena saat gempa kejadian, tanda-tanda bisa kelihatan itu munculnya suka seenak jidat, alias random banget. Udah gitu kadang jauhnya berkilo-kilometer di bawah bumi, jadi sebenarnya bisa kita maksimalkan adalah antisipasi dan dampaknya nggak terlalu parah. Contohnya dengan begini, Bapak itu sebenarnya memahami dulu apa aja yang bisa dihasilkan dari gempa. Pada akhirnya kita makin sadar kalau manusia di planet ini cuma makhluk kecil yang cuma numpang. Ya, jangan macam-macam karena kalau marah dia bisa ditarik di bawah kita dan putar balik ke dunia kapan aja. Dan seperti biasa, terima kasih. Oke, baik ya. Videonya sudah kalian tonton. Pertanyaan dari Bapak, kalian tadi sudah mencatat ya terkait dengan materi pada hari ini. Kalian sudah menonton videonya. Adakah yang kalian dapat setelah menonton video tadi terkait dengan materi kita pada hari ini? Ya, ya, Atirah ya. Apa? Kulit bumi terdiri dari banyak bagian yang terus bergerak dan menimbulkan getaran yang hebat. Iya, terima kasih. Yang lain? Oke, silahkan. Gempa paling mentok ada di skala 10. Mentoknya ada di skala 10. berarti nggak ada yang lebih dari 10. Baik, selanjutnya sekarang untuk menambah atau memperdalam materi kita pada hari ini, kita saksikan PowerPoint ya. Bumiku berubah. Itu bumi itu berubah salah satunya karena adanya terjadi bencana alam, ya, bencana alam. Ini bencana alam alami apa karena aktivitas manusia? Perubahan bumi karena alami apa aktivitas manusia? Alami. Oke. Bencana alam itu adalah peristiwa alam yang dapat. Contohnya adalah gempa bumi, Tsunami, banjir, dan tanah longsor. nah ini berarti perubahan alam secara alami. Oke, baik. Selanjutnya, mengapa Indonesia sering terjadi bencana alam? Sudah pernah dengar kan? Sering ya terjadi ya, sudah lihat berita gitu kan? Kenapa Indonesia sering terjadi bencana alam? Letak geografis Indonesia yang berada di cincin api Pasifik. Terus banyak gunung berapi aktif. Kemudian
musim hujan yang panjang. Itu ya penyebab sering terjadinya bencana alam di Indonesia. Selanjutnya, jenis-jenis bencana alam di Indonesia. Nah, tadi ya sudah disebutkan tsunami. Ya. Pernah dengar di mana tsunami terjadi di Indonesia? Di Aceh. Tsunami itu apa? Tsunami adalah gelombang laut yang sangat besar dan merusak. Oke, penyebabnya? Gempa bumi bawah laut, letusan gunung berapi di bawah laut, atau longsor bawah laut. Oke, itu tsunami. Terus banjir. Banjir adalah peristiwa meluapnya air yang menggenangi daratan. Penyebabnya? Hujan deras, luapan sungai, dan pasang air laut. Nah, itu banjir. Terus ada lagi tanah longsor. Tanah longsor adalah pergerakan tanah atau material longsoran yang bergerak ke bawah. Penyebabnya? Hujan deras, penggundulan hutan, dan lereng yang curam. Oke ya. Kemudian gunung meletus. Gunung meletus adalah peristiwa keluarnya magma dari dalam bumi ke permukaan bumi. Penyebabnya? Magma yang naik karena terdorong oleh gas yang bertekanan tinggi. Oke. Gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau goncangan yang terjadi di permukaan bumi. Penyebabnya? Diakibatkan oleh pergerakan lempeng tektonik. Oke ya. Kemudian jika terjadi yang tadi sudah disebutkan, ada banjir, ada apa lagi? Tsunami, apa lagi? Gempa bumi. Apa yang harus kita lakukan? Tetap tenang. Oke, kita lihat ya. Cara menghadapi bencana alam. Nih, jika terjadi bencana alam, pertama tetap tenang dan jangan panik. Karena kalau panik apa? Malah jadi menimbulkan masalah atau bahaya yang baru yang tambah fatal biasanya. Kemudian yang kedua, ikuti petunjuk dari guru atau orang dewasa. Ketiga, cari tempat yang aman. 4, bawa perlengkapan darurat. Ini yang harus kita pedomi ya ketika menghadapi bencana alam. Nah, paham semuanya? Paham? Oke, waktunya kuis. Ayo uji pemahamanmu tentang jenis-jenis bencana alam di Indonesia. Oke, pertama, apa yang biasanya menjadi penyebab terjadinya gempa bumi? Pergerakan? Yakin itu jawabannya? Yakin. Kita lihat jawabannya. Oke, betul ya. Pergerakan lempeng. Pertanyaan nomor 2. Tsunami dapat terjadi setelah terjadinya gempa bumi di bawah laut. Benar itu? Benar. Emang tadi ada pembahasan ke situ? Ada, masih ingat? Oke, coba kita lihat jawabannya. Gempa bumi di laut atau di bawah laut. Tetap fokus depan. Apa yang harus dilakukan jika terjadi banjir? Pindah ke tempat tinggi. Pindah ke tempat tinggi. Ya, bermain di air banjir? Gak boleh. Gak boleh kalau banjir, nanti malah apa? Hanyut ya. Pindah ke tempat tinggi. Benar apa salah? Oke, benar ya. Kamu berhasil. Jadi sudah mulai memahami ya dari tontonan video berikut PowerPoint. Sudah mulai memahami bahwa bumi itu mengalami perubahan ya, baik secara alami maupun secara aktivitas manusia. Untuk selanjutnya ya, Bapak akan membagikan LKPD. Apa LKPD itu? Lembar kerja peserta didik. Nah, nanti Bapak akan bagikan ke setiap kelompok ya. Tugasnya apa? Tugasnya kalian berdiskusi ya untuk menjawab pertanyaan yang ada di
Pede. Berdiskusi dengan temannya, ya. Berikan jawabannya, dimusyawarahkan. Nanti, ya. Nanti kalau sudah selesai, kalian ke depan mempresentasikannya. Kalau ada yang sedang presentasi, yang lain boleh menanggapi presentasi temannya. Siap ya? Oke, Bapak bagikan LKPD-nya. Silahkan dikerjakan dengan teman kelompoknya. Berdiskusi dengan tertib. Juga semangat. Nanti ke depan untuk presentasi. Oke, silahkan dimulai. Iya, silahkan. Ya. Oke, disiapkan juga ya untuk presentasi ke depan ya. Dan kalian juga boleh menyiapkan, nanti kalau ada teman yang sedang presentasi, menyiapkan apa? Boleh memberikan tanggapan terkait dengan teman kelompok kamu yang presentasi. Dan kalau sudah ada yang selesai, boleh ya langsung presentasi ke depan. Ada yang sudah selesai kah? Ada yang sudah selesai? Oke, silahkan. Boleh presentasi ya. Yang lain boleh menanggapi nanti setelah temannya selesai presentasi. Sekali lagi, yang lain nanti boleh menanggapi. Oke, sekarang fokus ke depan ya. Lihat teman kalian yang sedang presentasi, nanti kalian boleh berkomentar ya. Oke, silahkan dimulai. Peristiwa alam bisa terjadi karena aktivitas yang ada di dalam bumi, sehingga tidak dapat dilihat oleh manusia hanya dengan mata, tetapi dampaknya dapat dirasakan dan dilihat. Sudah? Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Boleh tepuk tangan? Oke. Selanjutnya, boleh komentar dulu? Ada yang mau komentar? Tidak. Oke. Silahkan. Kelompok berikutnya. Kelompok 1 sudah? Boleh, silakan. Oke, silakan dimulai. Permukaan bumi bisa berubah karena disebabkan oleh bencana alam. Bencana alam yang melekat pada permukaan bumi adalah gempa bumi. Biasanya gempa bumi mengakibatkan pergerakan lempeng dan membuat permukaan bumi bergeser dan berubah. Dari sini kita tahu bahwa bencana alam memengaruhi permukaan bumi dan dari tahun ke tahun bisa datang bencana dan permukaan bumi bisa berubah. Dan terkadang juga tak bisa diprediksi. Oke, sudah? Ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 1, tepuk tangan. Oke. Ada yang menanggapi? Untuk berkomentar? Boleh, silahkan ya, jangan takut. Untuk kenapa? Kecepatan, katanya kecepatan ya. Oke, kelompok 1 sudah. Kelompok 2 sudah. Kelompok 3, oke boleh, silahkan ke depan. Yang lain boleh berkomentar ya. Oke, silakan. Ini kelompok 3, boleh dimulai, silakan presentasinya. Karena terjadinya bencana alam, contohnya gempa bumi, gunung meletus, banjir, tsunami, longsor, dan angin puting beliung. Faktor-faktor penyebab terjadinya bencana alam: A. Indonesia di sekitar garis khatulistiwa sehingga beriklim tropis. B. Indonesia dilewati oleh sirkum Pasifik atau cincin api Pasifik yang merupakan tempat bertemunya lempeng tektonik. C. Wilayah Indonesia juga dilewati sabuk alpide yang merupakan sabuk seismik. Sudah? Oke, terima kasih untuk kelompok 3, hebat ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 1 sudah, 2 sudah, 3 sudah. Kelompok 4, siap?
Oke, kelompoknya Satria ya. Oke, Satria. Boleh silakan dimulai. Bumi berubah karena perbuatan manusia dan terjadinya bencana alam, juga karena perubahan ekonomi dan alam karena aktivitas yang ada di dalam bumi. Permukaan bumi akan selalu mengalami perubahan seiring berjalannya waktu, karena terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik karena alam maupun manusia. Sudah? Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Boleh tepuk tangan. Hebat-hebat ya. Ada yang mau komentar untuk kelompok 4? Tidak ada yang komentar ya. Berarti baik ya presentasinya. Oke, setelah Bapak menyaksikan presentasi kalian dari kelompok 1, kelompok 2, 3 sampai kelompok 4, kalian sudah sebagian besar sudah memahami materi kita pada hari ini, yaitu bumiku berubah. Ya, baik. Selanjutnya, kalaupun kalian sudah paham dengan materi ini, ya, sudah paham dengan materi ini, tugas kalian adalah terus banyak membaca, mengulang supaya jangan sampai lupa. Dan nanti kalau ada soal yang harus dikerjakan, kalian bisa. Kita simpulkan ya, pembelajaran kita hari ini, materi bumiku berubah. Kelompok 1 mau bantu menyimpulkan dengan materi kita hari ini? Kelompok 2 bantu menyimpulkan apa? Mendapat materi baru. Kemudian kelompok 3, kelompok 4, kita simpulkan pembelajaran kita hari ini, bumiku berubah. Jadi bumi itu mengalami perubahan. Perubahan itu bisa terjadi karena adanya secara alami, terjadi juga karena adanya aktivitas manusia. Yang terjadi secara alami itu seperti apa tadi? Tsunami, apalagi? Gempa bumi, apalagi? Gunung meletus, apalagi? Tanah longsor, itu yang secara alami. Yang secara disebabkan oleh aktivitas manusia? Banjir, apalagi? Banjir gara-gara apa tuh? Aktivitas manusia, buang sampah sembarangan, apalagi? Penebangan hutan secara barbar, secara liar, apalagi? Pembangunan gedung, ya. Itu juga bisa menjadi penyebab perubahan atau menyebabkan bumi berubah. Tugas kita adalah bagaimana? Karena biar bagaimanapun perubahan itu akan berdampak positif dan negatif. Tugas kita adalah bagaimana caranya supaya kita mengurangi pencemaran, ya. Terus pilih, tebang, terus dipilih, dan juga harus mau menanam, ya, harus menanam dan menggunakan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya supaya bumi ini tetap terjaga, supaya bumi ini tetap nyaman dan aman ditinggali oleh semua makhluk hidup. Oke, selesai pembelajaran kita hari ini. Pertanyaannya, senangkah kita hari ini belajar tentang materi bumiku berubah? Senang? Senang. Ada yang berkesan? Bisa menonton video tadi ya. Bisa juga melihat PowerPoint. Baik, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.